Halo, Teh Kaya. Siap, sudah Teh. Oke teman-teman, kita mulai dulu ya. Sebelumnya mohon di-mute ya, jangan lupa nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab atau dipersilakan untuk berbicara, boleh langsung di-unmute ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam acara diskusi dengan tema Pahlawan Masa Kini di Tengah Pandemi. Yang saya hormati, Akang Teteh beserta seluruh peserta webinar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Marini Mustika dari Kota Bandung, yang kebetulan saya juga pengurus Forum OSIS Jawa Barat Generasi 8. Pada malam hari ini yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu langsung ke acara inti, diskusi dengan tema pahlawan masa kini di tengah pandemi bersama Rifki Zidan Nugraha selaku Ketua Umum Forum OSIS Jawa Barat Generasi 8 dan ada Kamanik Margana Mahendra. Dilanjutkan tanya jawab dengan acara yang terakhir yaitu penutupan. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka diskusi pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, acara inti yaitu diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, ada moderator kita yaitu Teh Fraya Dias Rasyade, Seman 2, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, kebetulan Teh Fraya juga dari BPH FOJ Bagian 8, bagian Kepala Bidang SMA periode 2020-2021. Kepada moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Nurul atas pembukaannya. Sebelumnya, saya awali salam kenal akan Teteh yang ada di ruang Zoom maupun yang sedang menyaksikan streaming video. Saya akan memandu akan Teteh selama pemberian materi dari pemateri hebat kita. Sebelumnya, saya akan membacakan kembali poin-poin penting yang wajib akan Teteh diikuti dengan baik. Teknis dan peraturan. Yang pertama, peserta menuliskan saya mungkin suaranya putus-putus, lebih dicari dulu sinyalnya kali ya. Ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh. Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus. Setelah persilakan oleh moderator, sebutkan nama, instansi, daerah, pertanyaan, dan ditujukan oleh siapa pertanyaan tersebut. Maaf Kak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus Kak, maaf Kak. Suaranya kurang jelas Kak. Suaranya putus-putus Kak. Tahan. Putus-putus Kak, kayak hubungan aku. Oke teman-teman, tunggu dulu sebentar ya. Mungkin Teh Frayanya lagi nyari sinyal dulu nih. Ya Kak. Terus ngapain anjir. Tola al-badru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman, Waalaikumsalam. jawabnya di chat dulu ya nanti, jangan dulu di ini. Yuk teman-teman. Siap. Waalaikumsalam. Baik, boleh dilanjut ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih kurang jelas Kak.
Oke, baik. Sebelumnya saya lanjut, saya awali lagi ya, biar lebih jelas lagi. Salam kenal untuk akang teteh yang ada di ruang Zoom ini maupun yang sedang menyaksikan live streaming YouTube. Saya Fred Yasra Chaliti akan memandu akang teteh selama pemberian materi dari Suaranya masih kurang jelas, Kak. sebelumnya. Saya akan membacakan maaf, kembali suaranya masih kurang yang jelas. wajib akang teteh Maaf teh, ikuti. suaranya masih putus-putus teh. Ya, teh, suaranya Putus, Kak. Dari Flores, Kak. Suaranya masih putus-putus. Kak Praya, suara Oke, baik. Untuk lebih jelas ya, tolong ya untuk kalian, akang teteh sekalian, boleh dimatikan dulu untuk suaranya. Biar hanya ada satu dari suaranya ya. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan kembali teknis dan peraturan yang wajib akang teteh ikuti selama mengikuti webinar ini. Yang pertama, peserta menuliskan kehadiran melalui presensi yang akan diberikan pada akhir kegiatan webinar. Yang kedua, kegiatan webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang akan dipandu oleh moderator dengan menampilkan raise hand. Setelah dipersilakan oleh moderator, sebutkan nama, instansi, daerah, pertanyaan, dan ditujukan oleh siapa pertanyaan tersebut. Yang ketiga, bagi peserta yang mengakses lewat live streaming YouTube, pertanyaan dikirim lewat suaranya putus-putus. nama, instansi, asal daerah, pertanyaan, dan ditujukan oleh siapa pertanyaan tersebut. Yang keempat, sertifikat Anda buktikan maksimal H-7 setelah kegiatan webinar ini selesai dengan syarat peserta mengisi formulir kehadiran, evaluasi, mengikuti acara dengan aktif dan tertib. Dan yang terakhir, poin penting dalam acara ini, jangan lupa untuk membuat dokumentasi kegiatan dengan hashtag Pojok Inspiring Talk dengan tag promosi Jawa Barat, Istik Jabar, Tikomdik Jabar, Zidan Nugraha, dan Margana Mahendra. Oke, baik. Kita akan kedatangan nih untuk pemateri pertama, yaitu dari Kang Rifki Zidan Nugraha selaku Ketua Forum OSIS Jawa Barat Generasi 8. Saya akan membacakan sedikit mengenai riwayat atau biodata dari Kang Rifki Zidan ini. Riwayat pendidikan. SMP Al-Mutakin Kota Tasikmalaya. SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Pengalaman organisasi. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tasikmalaya periode 2019-2020. Wakil Ketua SP Rato Destakas Enggisbot tahun 2019-2020. Duta Prestasi dan Komunikasi SMA Negeri 1 Tasikmalaya 2019-2020. Untuk beberapa prestasi yang telah diraih oleh Kang Zidan. Yang pertama, juara 1 Lomba Debat Ekonomi Steward Edition Sepriangan Timur. Juara 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia Tasikmalaya. Delegasi Kota Tasikmalaya dalam Lomba Debat PAI se-Jawa Barat. Nah, untuk tadi kan udah saya sebutkan nih ya beberapa biodata dari Kang Zidan dan kita udah mulai sedikit kenal mengenai Kang Zidan ini. Sekarang kalau pada tepat Kang Zidan kami persilakan. Baik, karena tidak jelas untuk Kang Zidan, saya persilakan. Oke, halo semuanya, selamat malam. Hai, selamat malam, Kak. Malam, kan suaranya ya? Malam, Kak. Malam, Kak. Malam. Kakak. Hai, Kak. Malam, Kak. Tolong dong jangan ribut. Tolong tenang teman-teman. Malam. Dulu ya Kak. Dijawabnya mulai Kondusif lancar. dong, kondusif. Kondusif lagi tenang dong. Tadi. Di-unmute aja, Tenang ya, mohon tenang. Unmute semua aja, Kak. Teman-teman mohon kondusif ya. Malam. Mohonnya untuk diam. Good night. Mohon untuk diam.
Ngomong maaf gemut. Tes. Oh ya, semuanya terima kasih atas antusiasmenya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam satu ruangan virtual. Begitu bangga bisa di dalam satu ruangan dengan kalian semua, dengan para audiens. Jujur saya sekarang begitu bisa bilang deg-degan karena akan bertemu salah satu tokoh publik yang saya idolakan juga. Dia selalu menginspirasi saya dalam aktivitas-aktivitas yang dia lakukan gitu. Oke teman-teman. Jadi kali ini kita disuguhkan dengan satu topik menarik, yaitu adalah pahlawan masa kini di tengah pandemi. Di sini udah ada share screen-nya kan ya? Udah kelihatan? Udah Kang, udah kelihatan. Udah kelihatan. Oke. Udah bicara mengenai pahlawan itu sendiri, teman-teman. Dimohon kondusif dong, dimohon kondusif. Belum terus kayaknya ngomong. Nah, di mute dong. Kondusif. Oke. Teman-teman, berbicara mengenai pahlawan itu sendiri, aku mau mungkin masih ada banyak orang yang berpikiran apa sih atau siapa sih pahlawan itu gitu. Ini menjadi suatu pertanyaan yang biasanya banyak sekali orang awam ataupun pandangan-pandangan kebanyakan orang menjawab hal tersebut bahwa pahlawan adalah sosok terdahulu. Bahwa pahlawan diartikan sebagai sosok di masa lampau yang melawan para penjajah nih. Atau juga diartikan sebagai para tokoh yang hidup di masa lalu yang masuk ke medan pertempuran, memperjuangkan kemerdekaan, lalu juga menyerahkan jiwanya gitu untuk bisa berjuang demi bangsa ataupun negaranya. Ada juga banyak orang yang mengartikan bahwa pahlawan adalah sebagai tokoh-tokoh yang tercatat di dalam sejarah nih. Karena di dalam sekolahan, di dalam ilmu pendidikan, mereka selalu diajarkan dari kecil bahwa yang namanya mohon maaf. Tadi ke-mute ya. Sorry dong adminnya. Nah, jadi gini teman-teman. Berbicara mengenai pahlawan, apa dan siapa pahlawan itu? Tadi setelah saya jelaskan bahwa pandangan mengenai pahlawan itu berbeda-beda nih menurut orang awam. Ada yang mengartikan sebagai tokoh terdahulu, ada yang mengartikan sebagai tokoh-tokoh yang tercatat dalam buku sejarah. Karena banyak sekali ilmu pendidikan yang mengajarkan bahwa pahlawan adalah sosok yang emang telah dicatat dalam suatu buku gitu, yang mana itu terjadi di masa lampau. Padahal teman-teman semua, justru pemahaman-pemahaman inilah yang memberikan kesan seolah-olah pahlawan akan ada ketika adanya kelompok yang berperan sebagai antagonis. Kenapa seperti ini? Karena gini teman-teman, misalnya seseorang itu kan tadi menurut pandangan banyak orang bahwa pahlawan adalah sosok yang berani melawan penjajah, yang melawan kolonial dan lain-lain. Jadi membuat seolah-olah pahlawan itu akan ada ketika ada musuh yang akan menyerang. Pahlawan itu akan ada ketika adanya sekelompok orang nih yang mau menjajah. Baru di situ bisa dikatakan ada pahlawan, karena mereka ingin berjuang melawan penjajah tersebut. Padahal teman-teman semua, justru pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena sejatinya pahlawan itu bukan tentang balas dendam, bukan tentang perjuangan, bukan tentang dalam artian medan pertempuran, bukan artian perjuangan secara fisik. Tapi arti dari pahlawan itu sendiri relatif dan juga tergantung bagaimana kita mengartikannya dengan kontekstual yang berbeda. Gini deh, contoh misalkan olahragawan. Olahragawan itu kan olahraga dan wan. Seseorang yang melakukan olahraga sebagai profesi. Lalu ada juga dermawan, orang yang melakukan derma. Nah, begitupun juga dengan pahlawan. Pahlawan ini awal katanya adalah dari bahasa Sanskerta, yaitu pala dan juga wan. Yang artinya pahlawan di sini adalah orang yang dirinya menghasilkan kualitas
ataupun kontribusi bagi suatu kelompok orang ataupun bagi orang banyak. Yang artinya adalah ketika kita ingin menjadi ataupun ketika seseorang bisa dilabeli dengan label pahlawan, nggak semuanya harus lewat medan pertempuran gitu. Nggak semuanya harus lewat angkat senjata dan lain-lain. Tapi jika dengan menghasilkan kontribusi bagi orang banyak, itu juga sudah dianggap sebagai pahlawan. Nah, makanya everybody can be a hero in their own story. Yang dalam artian, siapapun kalian, siapapun orangnya, warna kulitnya, rasnya, tetap bisa menjadi seorang pahlawan dengan caranya sendiri, dengan ceritanya sendiri, teman-teman. Kayak gitu. Jadi meskipun sekarang kita telah berada di masa damai nih, meskipun sekarang kita sudah ada merdeka, kita sudah tidak dijajah, tapi perjuangan-perjuangan sekarang itu tetap harus dilanjutkan. Bahkan karena yang sekarang kita hadapi bukan lagi seorang kolonial, bukan lagi orang-orang yang akan menjajah, tapi ideologi-ideologi yang akan masuk ke dalam negeri kita. Itulah yang harus diperjuangkan kita, para generasi muda sekarang ini. Bahkan salah satu founding father kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, beliau mengatakan bahwa perjuangan kita akan lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kita, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, inilah yang akan terjadi di masa sekarang gitu, teman-teman. Bahwasannya memang benar kita telah berada di fase merdeka, kita telah damai dan lain-lain, tapi bukan berarti kita titik perjuangan kita itu telah selesai. Dalam artian masih ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Dan inilah konteks sebagai pahlawan masa kini. Orang-orang yang bisa memberikan kontribusi sesuai zamannya di mana dia hidup. Kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, kita tadi udah ngebahas nih seputar intermezzo pahlawan itu apa dan pahlawan itu siapa. Aku di sini mau nekenin gimana sih caranya supaya kita itu bisa menjadi pahlawan di masa kini. Syarat-syarat apa atau aspek apa yang perlu kita berikan sehingga kita bisa berdampak di media ataupun di masa sekarang. Ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui. Pertama adalah the giving mindset, atau yang artinya adalah mindset memberi. Teman-teman, sejatinya seorang pahlawan adalah seseorang yang selalu memberikan apapun yang dia miliki. Karena dia punya pemikiran bahwa dia hidup ke dunia ini atas rahmat Tuhan untuk memberi, bukan untuk mengambil. Untuk giving, bukan untuk taking. Kenapa? Karena kalau misalkan kita memberi, bukan mengambil, maksudnya kalau kita mengambil, bukan memberi, ya yang terjadi adalah tidak ada yang tersisa gitu di dunia ini. Ketika kita hanya mengambil yang ada di dunia ini, ketika kita mengambil hak-hak ataupun apapun yang ada di dunia ini, maka yang terjadi adalah kebangkrutan dan lain-lain. Oleh karena itu, teman-teman nih, perlu banget yang namanya the giving mindset ini, ataupun mindset memberi ini. Karena ini yang menjadi landasan pemikiran seorang pahlawan dalam melakukan aksi-aksinya. Gitu. Nah, setelah the giving mindset, setelah kita punya mindset untuk selalu memberi, maka kita perlu masuk ke langkah kedua, yaitu adalah best creation, karya terbaik. Maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, ketika kita sudah memberi, ketika kita sudah ada niatan, dan kita sudah punya mindset untuk memberi, maka hal yang kedua adalah ketika kita memberi, kita harus memberikan karya yang terbaik. Bayangin teman-teman, puluhan tahun lalu, pejuang-pejuang kita yang bertempur di medan perang itu, mereka memberikan nyawanya, mereka memberikan raganya. Mereka tidak peduli apakah dia akan hidup ataupun mati. Yang penting mereka memberikan yang terbaik. Nah, kita di zaman sekarang, mungkin perjuangan kita nggak seperti itu. Di zaman sekarang kita nggak perlu misalkan memberikan nyawa kita untuk dibunuh atau apa misalkan. Tapi berikanlah sebuah karya terbaik. Beda ya teman-teman antara bekerja dan berkarya. Kalau bekerja itu adalah do something atau melakukan sesuatu. Kalau berkarya adalah give something, yaitu adalah memberikan sesuatu. Nah, inilah aspek kedua yang perlu kalian ataupun pahlawan masa kini miliki, bahwasannya kalau kita mau memberi, ya jangan setengah-setengah.
kalau kita udah punya niatan untuk berbuat baik, ya lakukan dengan totalitas gitu. Berikan yang terbaik, bukan hanya pekerjaan, tapi kalian memberikan raga kalian, kalian memberikan soul kalian, jiwa kalian, pemikiran kalian untuk dituangkan dalam karya tersebut gitu. Nah, itulah aspek kedua yang perlu dimiliki oleh pahlawan masa kini. Lalu yang ketiga, teman-teman, ada impactful atau berdampak. Maksudnya gimana? Seorang pahlawan masa kini akan menimbulkan ataupun akan menghasilkan suatu dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Misalkan aku contoh salah satu menteri pendidikan kita, Nadiem Makarim. Dia kan dulunya salah satu founder Gojek, yang mana permasalahan saat itu adalah susahnya akses transportasi umum, lalu juga kemacetan, dan juga lapangan-lapangan pekerjaan yang sedikit. Nah, dia sebagai seorang yang impactful, yang bisa berdampak bagi masyarakat banyak, dia menghadirkan solusi tersebut. Dia membuat satu startup Gojek yang menjawab masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar dia. Mulai dari lapangan pekerjaan, mulai dari transportasi yang sulit, lalu juga akses kemacetan yang begitu banyak. Nah, itulah orientasi-orientasi yang perlu dimiliki oleh seorang pahlawan masa kini. Memberikan karya yang terbaik dengan mindset memberi, lalu juga di akhir ketika melakukan aksi ada suatu berdampak ataupun suatu aksi yang nyata yang bisa hadir sebagai solusi di permasalahan-permasalahan masyarakat, teman-teman semua. Nah, teman-teman, lalu gimana cara kita bisa mengaplikasikan konsep kepahlawanan tersebut di era pandemi? Karena kan yang telah tadi kita bahas itu adalah secara garis besar. Gimana cara spesifiknya supaya meskipun kita di masa pandemi ini, kita bisa tetap mengaplikasikan hal-hal tersebut. Pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah analisa dulu nih. Permasalahan-permasalahan yang ada di era pandemi sekarang itu apa aja? Permasalahan-permasalahan di masa pandemi itu ada 3 hal, teman-teman. Pertama, di aspek ekonomi. Lalu yang kedua adalah di aspek pendidikan. Lalu yang ketiga adalah di aspek kesehatan. Di ekonomi misalnya. Di dalam kesehatan misalnya. Kita lihat nih, statistik COVID-19 di Indonesia per tanggal 10 November 2020. Ada sebanyak 4.100.000 orang yang terkonfirmasi positif. Lalu ada 50.000 orang yang dalam perawatan. Lalu juga ada yang telah 300.000 orang recover, sebanyak 41%. Lalu juga ada yang meninggal sebanyak 1,7%, atau sebanyak 14.000. Lalu juga kita lihat di bidang ekonomi. Kita lihat statistik pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini adalah per Agustus 2020, di kuartal 2 tahun 2020. Kita lihat pertumbuhannya yang asalnya menaik dari 5% menjadi 5,sekian%, menurun. Jadi bahkan minus 5,32%, yang dalam artian kita sekarang udah resesi nih. Nah, atas dasar-dasar analisa ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa akan ada 2 tipe pahlawan nih di masa pandemi. Ada 2 tipe pahlawan yang sangat diperlukan oleh kita semua di masa yang sekarang ini. Yaitu adalah pahlawan yang bersifat empatik, lalu juga ada pahlawan yang bersifat simpatik, teman-teman semua. Maksudnya gimana, Kak? Apa bedanya pahlawan yang sifatnya empatik? Apa yang bedanya dengan pahlawan sifat simpatik? Pahlawan simpatik itu adalah, maksudnya pahlawan empatik di sini adalah orang-orang yang emang melakukan kontribusi yang berada langsung di garis depan. Orang-orang yang mengadakan suatu aksi dan emang langsung dampaknya terasa nyata di hari itu juga. Contohnya misalkan di bidang kesehatan nih, ada para tenaga medis kan, lalu juga para peneliti kesehatan yang berjuang di garis garda terdepan untuk menangani penyakit, terus juga untuk mencari vaksin, berusaha untuk mencegah penularan kasus COVID lagi, lalu juga melakukan pencegahan dan lain-lain. Nah, pahlawan-pahlawan ini
justru yang sangat tinggi jasanya di masa sekarang gitu, karena mereka merupakan orang-orang yang bertempur sekuat tenaga meskipun nyawa menjadi taruhannya. Terus juga orang-orang yang berjuang di bidang ekonomi juga termasuk pahlawan empatik. Contohnya pengusaha yang memiliki jiwa sosial besar nih, ketika misalnya ekonomi mereka lagi bangkrut, ketika ekonomi dia lagi susah pendapatannya, tapi dia berjiwa besar, dia berjiwa sosial besar untuk tetap menggaji para karyawannya dan tidak mem-PHK secara massal gitu. Karena atas dasar rasa kemanusiaan beliau bahwa ya udah gitu, meskipun kita bangkrut, saya masih memiliki jiwa besar untuk tetap menggaji dan juga bertanggung jawab atas dasar karyawan mereka. Lalu juga misalkan para filantropi juga yang berbaik hati memberikan bantuan sosial dan sumbangan pada masyarakat kecil, pada yayasan, orang-orang pinggiran. Mereka juga patut diapresiasi, teman-teman. Karena itulah yang karena di masa sekarang support system itu sangat diperlukan. Yang miskin menjadi miskin, yang kaya akan semakin kaya. Itulah yang terjadi di masa pandemi ini. Karena yang miskin jadi PHK lah, yang miskin jadi susah mencari pekerjaan, sedangkan yang kaya kan masih bisa work from home, masih bisa kerja di rumah. Nah, apabila memang ada pengusaha-pengusaha yang memiliki jiwa sosial besar ini, maka sudah selayaknya kita apresiasi dan kita menjadikan panutan gitu untuk kita ke depannya, bahwa kita harus tetap memiliki jiwa sosial besar meskipun bagaimana setinggi apapun status sosial kita, teman-teman. Kayak gitu. Nah, lalu teman-teman, terus gimana dong kita sebagai pelajar? Yang mana kita sebagai pelajar kan nggak bisa kontribusi di garis terdepan gitu. Kita nggak punya sertifikat dokter supaya membantu mereka yang sakit COVID ini. Kita juga nggak punya harta yang melimpah untuk bisa melakukan bantuan dana sosial. Yang bisa kita lakukan ya paling cuma buka Google Classroom, scroll tugas, mark esdan, ya habis itu rebahan. Kayak gitu kan, yang bisa kita pelajar lakukan. Tapi it's okay. Karena meskipun kita diam di rumah aja, meskipun kita kerjaannya cuma rebahan, kita tetap bisa menjadi pahlawan simpatik, teman-teman. Yang dalam artian, mereka mendedikasikan waktunya, untuk sesuatu yang akan berdampaknya itu di masa depan, bukan di masa sekarang. Nah, contohnya tadi, para siswa dan mahasiswa yang senantiasa tetap aktif, berinovasi dalam memajukan negeri dengan melakukan tugasnya, untuk tetap berkarya dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, inilah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, terutama dalam masa pandemi ini. Oke, kita mungkin nggak bisa memberikan dampak nyata di lingkungan, kita nggak bisa kasih bantuan sosial, tapi seenggaknya kita bisa memenuhi tugas kita sebagai seorang pelajar untuk terus menggapai cita-cita, untuk terus mendapat ilmu. Dan juga belajar di sini itu bukan terpaku terhadap sekolah aja. Semua bisa kita pelajari. Entah itu kalian misalkan, tadi kan dari sekolah tuh, kalian juga bisa belajar dari berorganisasi, kalian juga bisa belajar dengan misalkan bersosialisasi dengan teman-teman, gimana caranya bertemu dengan orang baru ataupun apapun itu. Jadi belajar di sini itu konteksnya bukan artian sekolah doang, tapi belajar seluas-luasnya, belajar semua apapun yang bisa kita pelajari. Nah, tanpa kalian sadari, dengan seperti itu, kalian telah menjadi pahlawan secara simpatik, teman-teman. Lalu juga misalkan teman-teman, orang-orang yang menyerukan pentingnya protokol kesehatan ataupun yang menaati protokol kesehatan, itu juga bisa kita beri apresiasi sebagai pahlawan simpatik. Karena bagaimanapun juga, ketika kita menaati protokol kesehatan, maka kalian telah memutuskan rantai penyebaran COVID ini gitu, dan telah menyelamatkan banyak nyawa juga. Lalu juga kalian kan pasti punya medsos, kalian juga punya media untuk berekspresi, Instagram, Facebook, Twitter, atau apapun itu, tanpa kalian sadari, ketika kalian membagikan postingan-postingan misalkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk tetap stay at home, study from home, hal-hal kayak gitu juga bisa menjadi hal-hal seperti itu juga bisa kita patut apresiasi gitu, teman-teman. Karena ya
balik lagi, pengertian pahlawan simpatik itu kita nggak selalu aksi terjun ke dunia lingkungan sosial gitu. Tapi dengan kita mensupport di rumah aja juga kita bisa tetap untuk menjadi pahlawan secara simpatik. Oke. Jadi teman-teman, kuncinya adalah yang penting, kalau misalkan kita mau memberikan kontribusi di masa seperti ini, ada 2 hal yang harus kalian ingat. Pertama adalah awareness terhadap lingkungan sekitar, ataupun kepekaan terhadap lingkungan sekitar, lalu juga rasa keterikatan satu sama lain. Pertama, kenapa kita harus peka terhadap lingkungan sekitar? Karena ketika kita misalkan peka terhadap lingkungan sekitar, hal itu yang membuat kita enggan menjadi sosok yang apatis. Hal tersebut yang mengajak kita ataupun memberikan seruan ke dalam diri kita nih untuk bisa aktif dan bisa memberikan dampak gitu ke lingkungan. Seperti misalnya tadi, seseorang bisa membagikan ataupun seseorang bisa menaati protokol kesehatan ya karena mereka peka terhadap lingkungan. Mereka tahu bahwa menaati protokol kesehatan bisa untuk mencegah rantai penyebaran. Dan karena kepekaan itulah mereka mau untuk menaati hal tersebut. Itu kunci yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah rasa keterikatan satu sama lain. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kita semua itu hidup saling terikat satu sama lain. Teman-teman hidup ada misalkan yang ada di kota Bandung, ada yang di kota Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Ciamis, atau dimanapun itu. Kalian itu tetap saling terikat atas nama bangsa Indonesia, atas nama manusia gitu. Yang artinya adalah siapapun kalian, mau dimanapun kalian, pada akhirnya kalian tetap terikat sebagai satu kesatuan. Nah, itulah dengan kita bisa terasa terikat satu sama lain itulah yang nantinya bakal membuat kita saling ada rasa simpati dan rasa empati terhadap satu sama lain. Ketika misalnya ada seseorang yang butuh bantuan dalam hal bantuan dana misalnya, karena kita saling terikat, maka teman-teman bisa misalkan membantu mereka, bisa misalkan menolong mereka, dan lain-lain. Karena rasa terikat tersebut, teman-teman. Kayak gitu. Kalau misalkan kita semua sudah dalam tahap itu, dengan begitu, semua tantangan yang akan datang, insya Allah akan bisa kita atasi dengan terkendali. Kalau misalkan semua orang sudah bermindset seperti itu, sudah berpikiran seperti itu, COVID pun dalam waktu lama nggak akan ada gitu. Karena semuanya sudah punya satu tujuan, sudah punya satu pemikiran. Bahkan tantangan-tantangan yang akan datang di masa depan, contoh misalkan kayak bonus demografi, itu juga kita bisa atasi. Kayak gitu teman-teman. Karena ya kita bergerak dengan mindset memberi, dengan memberikan yang terbaik, dengan tujuan memberikan dampak yang nyata di lingkungan kita. So, gitu teman-teman ya. Pada intinya, kita semua bisa menjadi pahlawan. Anak SD bisa jadi pahlawan. Anak SMP bisa jadi pahlawan. Anak SMA pun bisa jadi pahlawan. Pahlawan itu bukan selalu seorang yang harus memegang senjata, tapi orang yang bisa berbuat kebaikan untuk orang lain, itu juga bisa disebut sebagai pahlawan. Saya Rifki Zidan Nugraha. Selamat Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes, Kak Manik. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas Kang Zidan atas materinya, dan untuk teman-teman diingatkan kembali agar kita bisa kondusif. Oke, boleh di-mute dulu semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kang Zidan atas materi yang sudah diberikan. Untuk sesi tanya jawab,
ada di sesi terakhir ya. Jadi nanti dari Kang Zidan sama Kang Manik akan disatukan untuk sesi tanya jawabnya. Jadi kita langsung aja ketemuan nih sama pemateri yang kita tunggu-tunggu, yaitu Kang Manik Margana Mahendra, Presiden Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2019. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit nih perihal mengenai Kang Manik ini, biodata Kang Manik, dimulai dari riwayat pendidikan. SMP Negeri 4 Bogor tahun 2009 sampai 2012. SMA Negeri 1 Kota Bogor, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 2012 sampai 2015. Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Untuk prestasi, ada beberapa prestasi dan sepertinya banyak, tapi di sini saya akan mencantumkan sedikit karena kebanyakan, jadinya kita taruh sedikit dulu aja ya. Yang baru-baru, pada tahun 2017 meraih juara 1 debat kesehatan nasional Hari Kesehatan Masyarakat tingkat nasional. Pada tahun 2017, peserta Pekan Mahasiswa Aliansi Universitas Asia tingkat internasional. Pada tahun 2017, presenter lisan Simposium Sarjana Muda tentang Kesehatan Masyarakat, Tembakau, dan Narkoba tingkat internasional. Pada tahun 2018, mahasiswa berprestasi FPH UI juara 1 kerja lapang. Untuk ekstrakurikuler dan kepemimpinan, ada beberapa yang akan saya cantumkan di sini. Yang pertama, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Ikatan Warga Indonesia Mahasiswa Kesehatan Masyarakat tahun 2016-2017. Aliansi Organisasi Kesehatan Indonesia atau Aliansi Kesehatan Pelajar Indonesia. Badan Pelaksanaan Perguruan Tinggi Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2017. Badan Pengurus Perguruan Tinggi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2018. Baik, itu saja mungkin sedikit profil dari Kang Manik yang akan menjadi pemateri kedua kita dalam acara webinar ini. Kepada Kang Manik, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Suaranya kedengeran nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, kan mute ya tadi. Yap, oke. Aku lanjut ya. Ya, sekali lagi aku mau ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat hari ini. Dan aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman FOJB sebelumnya karena sudah mengundang untuk bicara dan ngobrol-ngobrol hari ini, sharing gitu ya. Jadi sebelumnya tadi juga aku apresiasi banget dari pemateri pertama yang dari FOJB juga ya, jadi ketuanya saat ini katanya. Luar biasa ya. Anak SMA udah bisa bikin presentasi yang sebaik itu dan bisa ngomong di depan publik juga kayak gini, menurutku hal yang harus diapresiasi ya. Jadi makasih banyak sekali lagi dan keren banget. Nah, hari ini aku diminta untuk ngobrolin tentang masalah pahlawan ya, karena bertepatan juga sama Hari Pahlawan tanggal 10 November 2020. Ditambah kita akan ngomongin konteksnya jauh lebih kekinian gitu ya. Gimana kita bisa melihat masalah pahlawan, masalah permasalahan tentang masalah pahlawan. Kemudian kita juga ngelihat masalahnya yang sekarang ini terjadi seperti apa, di generasi kita seperti apa, apalagi ada COVID-19 kayak gitu. Jadi kita akan ngobrolin lebih dalam, tapi aku mohon maaf hari ini aku nggak pakai PowerPoint supaya nggak kayak kuliah gitu ya. Aku kadang kalau misalnya pakai PowerPoint ngomongnya suka nggak kekontrol jadi kayak kuliah gitu. Jadi kita biar santai, bakalan ngobrol-ngobrol aja. Aku bakalan sampaikan beberapa hal terkait dengan permasalahan pahlawan, kemudian COVID-19 dan generasi kita. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang sebenarnya bisa kita terjemahkan dari masalah pahlawan ini sendiri. Gitu. Nanti teman-teman aku harap bisa aktif untuk kita tanya jawab setelah aku sampaikan materi ini nanti ya. Dan makasih sekali lagi, tadi sudah banyak yang disampaikan sebelumnya di materi yang pertama terkait bahwa pahlawan itu tidak selalu orang-orang yang memegang senjata dan lain-lain, tapi
mereka adalah bisa kita semua gitu ya, atau anak-anak muda itu sendiri. Nah, kita langsung mulai aja buat ngobrol-ngobrolnya ya teman-teman. Jadi kalau misal kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pahlawan itu sendiri berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran gitu ya. Dia dikatakan seperti itu dalam KBBI kita atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya benar tuh sama yang pemateri di awal tadi sampaikan bahwa kata pahlawan itu tidak hanya merujuk pada orang-orang yang hanya memiliki senjata saja atau bahkan melawan kolonialisme pada saat itu, tapi adalah mereka yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, bahkan di sini katakannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat konteks sejarahnya teman-teman, tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat dulu gitu ya, ditandatangani oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden atau Kepres nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur, di mana salah satu diantaranya adalah tanggal 10 November ini yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November ini memang kita jelas mengingat ya, dicatat juga di dalam buku sejarah, pasti teman-teman sudah membacanya, bahwa ada kegiatan yaitu atau ada perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya untuk melawan kolonialisme Belanda yang padahal waktu itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya ya di tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 juga, yang dimana masyarakat Indonesia pada saat itu kemudian merobek bendera Belanda yang merah putih biru di atas Hotel Yamato di Surabaya untuk akhirnya kita sama-sama menyatakan lagi gitu ya, menyatakan sikap lagi kepada para penjajah bahwa Indonesia saat ini sudah merdeka dan kita adalah negara yang berdaulat. Kita adalah negara yang tidak bisa lagi dijajah, katakanlah seperti itu. Jadi memang konteks sejarahnya adalah munculnya semangat perlawanan yang begitu besar untuk melawan kolonialisme dan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Bahkan mempertahankan kemerdekaan ya konteksnya, bukan lagi yang sebelum kemerdekaan. Artinya mereka semua adalah orang-orang yang kemudian diapresiasi. Bahkan ada juga makam pahlawan dan lain-lain. Jadi di tanggal 10 November ini juga aku mengajak teman-teman semua untuk kita mari bersama-sama mendoakan pahlawan kita yang sudah pergi berjuang gitu ya untuk memerdekakan negara Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bahkan untuk saat ini pahlawan-pahlawan tenaga kesehatan kita yang sudah berjuang melawan virus COVID-19 yang harus meregang nyawa. Mari kita doakan bersama-sama semoga mereka ditempatkan di sisi terbaiknya gitu ya teman-teman semua. Oke, nah baik. Jadi kita ngomongin masalah pahlawan tadi, tapi kita harus melihat terlebih dahulu kondisi yang terjadi saat ini. Kita sudah ada di era kemerdekaan. Kita sudah ada di era bahkan pasca reformasi gitu ya. Kita menghargai demokrasi, kita menghargai proses bagaimana kita mencapai kemerdekaan itu dan kita mempertahankan kemerdekaannya. Bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi juga merdeka untuk menentukan sikap, merdeka untuk bisa berpendapat, merdeka untuk ya berbagai macam gitu. Dan kita sudah ada di kondisi tersebut. Dan tapi permasalahannya apakah benar kita sudah semerdeka itu juga? Mungkin kita bisa membahasnya dengan kondisi yang merefleksikan kembali generasi kita saat ini. Nah, aku mau bicara terkait dengan masalah generasi. Kebetulan di dalam tornya juga disebutkan tentang bagaimana konteks generasi saat ini atau generasi kita melihat permasalahan pandemi COVID-19 maupun merefleksikan masalah atau merefleksikan kembali momentum Hari Pahlawan ini gitu. Tapi aku mau meluruskan sekali lagi teman-teman semua bahwa generasi kita sejatinya tidak lagi atau tidak bisa lagi disebut sebagai generasi milenial. Mengapa? Karena kalau misalnya dibilang ya banyak sekali sebenarnya perdebatan ya yang merumuskan bahwa ya milenial itu di setiap negara beda-beda atau ya milenial itu sebenarnya adalah generasi yang ditranslasikan sebagai generasi yang sudah ahli digital dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita melihat lagi konteks sejarahnya atau konteks ke belakang gitu ya, milenial ini sudah begitu dominan katanya ya. Kalau misalnya teman-teman suka lihat gitu, orang yang pakai teknologi sedikit atau pejabat yang main TikTok sedikit disebut pejabat milenial, disebut apa-apa milenial segala macam gitu. Tapi apakah benar milenial? Nah, berdasarkan beberapa riset ditunjukkan bahwa generasi saat ini sebenarnya bukanlah generasi milenial.
Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam dunia transisi. Mereka hidup dalam, bahkan mereka lahir bersama dengan perkembangan digital atau Internet of Things dan lain-lain gitu. Ada yang menyebutkan bahwa di Indonesia khususnya gitu, ini pun generasi pasca milenial atau kita sebut sebagai centennials atau kita sebut sebagai generasi Z gitu, atau generasi kita adalah mereka yang lahir di sekitar tahun 1995 hingga di tahun 2010. Aku yakin nih teman-teman kan mungkin banyak yang SMA-nya ya, pasti sekitar tahun 2000-an ya, kelahiran tahun 2000-an, di atas 2000-an. Yang udah otomatis sebenarnya adalah bagian dari generasi Z. Kenapa? Karena kalau kita lihat dulu di Indonesia sendiri, internet itu masuk sekitar tahun 1990. Meskipun memang belum di seluruh daerah ya di Indonesia kita bisa mengakui hal itu. Tapi kemudian di tahun 1994 untuk pertama kalinya ada layanan pertama gitu ya, layanan Indonet yang sebagai provider internet pertama di Indonesia yang dikomersilkan. Nah, pasca adanya itu Indonet itu, maka generasi-generasi tahun 95 dikatakan sebagai generasi pertama dari generasi Z. Kayak gitu. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Supaya kita lebih memahami konteks kekiniannya. Kita memahami konteks yang hari ini sedang terjadi itu seperti apa. Yaitu kita sedang berada di dunia digital yang begitu besar, akses informasi yang tidak terbatas, kita juga bahkan berada dalam kondisi post-truth gitu ya. Kadang kalau misalnya kita melihat media sosial, kita sulit sekali mencari kebenaran. Bahkan yang benar itu bisa disalah-salahkan atau yang salah bisa dibenar-benarkan gitu ya. Nah, makanya kita ada di generasi yang begitu masif informasinya, bisa mengakses banyak permasalahan hingga akhirnya kita dikategorikan sebagai generasi Z. Seperti itu. Nah, apa sih gunanya kita mentranslasikan masalah generasi ini supaya kita memahami bahwa generasi kita memiliki karakter yang berbeda. Maka darah perjuangannya pun juga akan berbeda dengan bagaimana tadi aku menjelaskan tentang konteks sejarah Hari Pahlawan di Indonesia itu terjadi. Benar tadi yang udah dikatakan oleh pemateri pertama gitu, bahwa saat ini kita tidak lagi melawan kita tidak lagi melawan para penjajah gitu. Penjajah yang real gitu ya, real, jelas terlihat emang satu negara kemudian mencaplok negara lain untuk menguasai sumber dayanya dan lain-lain. Tapi kita ada di dalam konteks yang berbeda gitu. Penjajahan bisa saja masih tetap terjadi, tapi sayangnya dilakukan oleh sesama bangsa sendiri gitu. Nah, permasalahan itu yang harus kita coba bongkar. Ditambah bagaimana kita melihat lagi konteks generasi kita yang memiliki karakter serta bisa kita bilang kebutuhan yang sangat berbeda. Kenapa demikian? Nah, kita akan membahas sebenarnya apa saja yang terjadi pada generasi kita saat ini. Itu dengan konteks masalah dari pandemi COVID-19. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini Indonesia tidak hanya sedang mengalami krisis kesehatan, tapi juga ada krisis ekonomi, bahkan krisis pendidikan gitu ya teman-teman. Ada yang bilang, riset menyatakan bahwa generasi saat ini bisa saja mereka disebut sebagai lost generation. Karena apa? Karena masalah pendidikannya ini sudah benar-benar menghantam begitu keras sampai dengan adanya perubahan kurikulum darurat dan lain-lain. Jadi sangat cukup mengkhawatirkan hal tersebut. Tapi di sisi lain kita melihat dulu konteks COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Ini buat teman-teman yang mungkin masih percaya bahwa COVID itu adalah hoax, COVID itu adalah konspirasi dan lain-lain, aku perlu meluruskan bahwa oke, silahkan teman-teman mempercayai informasinya masing-masing, tapi aku sebagai orang yang belajar kesehatan perlu juga meluruskan bahwa COVID-19 itu memang benar terjadi. Mengapa? Karena di Indonesia sendiri kasus aktifnya itu sudah mencapai 444.348 kasus positif. Kemudian ada sekitar 14.761 kematian dan 375.741 kasus yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Artinya ini sudah begitu besar gitu ya teman-teman. Khususnya di Indonesia. Dia pun dinyatakan pandemi karena penyakitnya tidak hanya ada di satu negara, tapi di hampir seluruh negara, bahkan bisa dibilang gitu, seluruh negara sudah ada yang masuk gitu. Virus ini sudah ada yang masuk ke dalam negara tersebut. Artinya kita di Indonesia tidak sendirian yang sedang melawan virus ini, tapi juga banyak yang sedang melawan virus virus corona ini gitu ya. COVID-19 itu nama penyakitnya ya teman-teman. Jadi kita sebut ini sebagai SARS-CoV-2 atau virusnya gitu ya, nama virusnya, dan penyakitnya adalah Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Nah, masalah ini itu artinya benar-benar terjadi teman-teman. Ia merusak saluran pernapasan, bahkan mungkin bisa lebih parah lagi ke organ-organ yang lain ya. Banyak riset juga yang sudah menunjukkan hal tersebut. Ditambah ketika kita tidak memiliki kesiapan
Ini kan masalahnya tadi aku bilang ya, nggak cuma krisis kesehatan, tapi juga dia menghantam berbagai macam permasalahan, mulai dari pendidikan sampai dengan ekonomi. Gitu. Kalau teman-teman ngikutin berita juga ada yang namanya resesi ya. Intinya adalah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu terus menurun. Meskipun sekarang sudah mengalami perbaikan, waktu itu Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang akhirnya terkena PHK, banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi gitu ya, angkatan-angkatan generasi kita. Mereka orang-orang yang paling terdampak. Makanya aku bilang kita harus melihat konteks saat ini gitu ya. Kenapa? Karena generasi kita itu adalah mereka yang paling terhantam. Pertama, kalau misalnya teman-teman menyadari, angkatan sekitar 96 sampai dengan 98 atau sekitar 2000-an, mereka harus mengalami krisis moneter. Lahir pada saat krisis moneter untuk angkatan 98, lahir pada saat masalah krisis demokrasi di Indonesia yang begitu parah hingga akhirnya munculnya reformasi. Kemudian setelah itu juga Indonesia masih mengalami hantaman krisis ekonomi juga di tahun 2008 meskipun akhirnya bisa keluar gitu ya. Ditambah kita juga harus mengalami krisis kesehatan di tahun 2019 akhir dan kita Indonesia mengalaminya di tahun 2020 kayak gitu. Artinya generasi kita ini adalah generasi yang lahir, tumbuh, hidup dan berkembang bersama krisis. Maka banyak sekali yang akhirnya berdampak. Hal yang paling berdampak terutama adalah masalah kesehatan mental. Tidak bisa dipungkiri bahwa generasi kita yang saat ini hadir adalah mereka yang terhantam masalah kesehatan mental begitu parah. Mulai dari bisa jadi insecure gitu ya, jadi merasa tidak percaya diri dan lain-lain. Kenapa? Karena ya ini masalahnya sangat-sangat parah gitu ya teman-teman. Ada mungkin yang lulus SMA baru pernah merasakan pertama kalinya untuk harus diwisuda atau ya perpisahan, katakanlah perpisahannya secara daring gitu. Orang-orang yang saat ini juga mungkin teman-teman yang jadi mahasiswa gitu harus skripsian kemudian sidang secara daring, bahkan juga wisudanya secara daring. Tapi ya itu memang seremonial. Tapi di sisi lain teman-teman ada usaha yang begitu keras untuk teman-teman ingin lakukan, untuk teman-teman ingin capai. Tapi di sisi lain teman-teman terhantam juga dari masalah COVID-19 ini, gitu. Yang mengubah kita untuk harus terus berakselerasi melawan perkembangan zaman, ditambah kita kesulitan untuk bisa berinteraksi secara sosial, secara langsung kayak gitu. Jadi begitu banyak masalahnya, apalagi buat orang-orang mungkin yang baru lulus kuliah misalnya mencari pekerjaan, atau teman-teman yang baru lulus SMK mencari pekerjaan. Masalahnya banyak yang di PHK tahun ini. Secara otomatis teman-teman juga bersaing lebih banyak lagi untuk mendapatkan pekerjaan, benar kan ya? Dan itu adalah tantangan yang begitu besar. Hingga akhirnya kita bisa dibilang bahwa generasi kita adalah generasi yang memang memiliki karakteristik yang jelas berbeda dengan milenial, sekaligus kebutuhan yang juga jelas berbeda dengan milenial. Makanya saat ini yang sedang kita lawan juga sebisa-bisanya juga, bahkan untuk bisa bertahan hidup saja, itu juga sebuah perlawanan, itu juga sebuah perjuangan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk sekedar struggle gitu ya, untuk bisa makan di esok hari itu juga adalah sebuah perjuangan yang besar hari ini. Tidak harus ada seorang penjajah yang masuk ke dalam negara Indonesia, kita sudah harus melawan sebegitu kerasnya, berjuang sebegitu kerasnya. Jadi masalahnya ini sangat besar, teman-teman. Dan bagi aku secara pribadi, kita mungkin akan membedah lagi sebenarnya tantangan apa yang kemudian terjadi saat ini. Kalau aku coba sederhanakan, yang bisa kita bilang saat ini justru ini adalah sebuah tantangan kemanusiaan. Mengapa demikian? Karena di dalam masalah, kita coba bedah lagi dari krisis kesehatan yang kita hadapi saat ini gitu. Kita akan mengalami tantangan kemanusiaan, yaitu bagi orang-orang yang kemudian tidak benar-benar memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya, mereka tidak menghargai satu sama lain. Kita bisa melihat secara sederhana dari krisis kesehatan. Kita menghadapi tantangan kemanusiaan ketika kita secara pribadi tidak mau menghargai orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan kita abai sedikit saja, dengan tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak dengan orang lain, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang melawan, atau bukan melawan bahkan ya, kita sedang melalaikan prinsip-prinsip kemanusiaan untuk menghargai hidup orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam virus COVID-19 ini sendiri, gitu, setidaknya dengan menggunakan masker, gitu, kalau teman-teman merasa nggak apa-apa, tapi coba pikirkan orang lain. Mereka pun juga harus terhindar dari virus ini. Pikirkan orang lain ketika teman-teman harus pergi keluar rumah, kemudian balik lagi ke dalam rumah. Bisa jadi teman-teman justru menjadi orang-orang yang menyebarkan virus COVID ini
ke orang tua sendiri. Banyak cerita yang sudah menjelaskan tentang masalah ini dan akhirnya mereka harus kehilangan keluarganya sendiri. Karena secara tidak sadar mereka lah yang membawa virus itu dari luar rumah. Jadi tantangan kemanusiaan ini begitu besar ya teman-teman. Yaitu bagaimana kita menghargai diri sendiri maupun orang lain, khususnya dalam masalah krisis kesehatan. Lebih besarnya lagi adalah apakah kita mau menghargai tenaga kesehatan kita yang mereka sedang berjuang saat ini. Kalau misalnya teman-teman tahu sumber daya manusia atau sumber daya kesehatan di Indonesia, itu bahkan sebelum pandemi COVID-19 itu masih sangat bisa dibilang gitu ya, masih sangat kurang. Distribusinya pun sangat kurang. Ketika Jakarta terkena dampaknya, kemudian akhirnya menyebar luas dari virus corona ini ke berbagai macam daerah, mereka tidak punya tenaga kesehatan yang sebesar di DKI Jakarta. Bahkan DKI Jakarta saja harus kewalahan. Itu artinya dengan kita memperhatikan protokol kesehatan, kita pun juga sedang menjaga nilai-nilai kemanusiaan kita untuk tetap juga menghargai tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan saat ini. Masalah krisis ekonomi. Apakah mau saat ini kita sebagai orang-orang yang mungkin mendapatkan privilege, katakanlah, atau mungkin kita bisa mendapatkan secara ekonomi lebih baik dibandingkan dengan tetangga kita yang lain, apakah kita mau saling membantu? Apakah kita mau membelanjakan uang yang kita miliki untuk support UMKM, untuk support tukang mie ayam di sekitar rumah kita, atau kita mau menyimpan semua harta kita supaya suatu saat nanti kita butuh, kita masih siap gitu. Yaitu plus minus lah. Tapi bisa dibilang bahwa dalam krisis ekonomi ini dibutuhkan juga rasa kemanusiaan kita untuk saling bahu-membahu. Entah itu kita membeli atau mendonasikan uang kita untuk orang lain, itu pun perlu untuk dilakukan. Bahkan sampai dengan krisis pendidikan, apakah kita juga mau untuk ya kembali lagi gitu, memberikan respect kita, dan kita menyadari privilege yang kita miliki saat ini ternyata tidak dimiliki oleh beberapa orang yang mungkin harus mencari sinyal keluar. Aku yakin orang-orang yang saat ini hadir di dalam Zoom ini adalah orang-orang yang mungkin punya kelebihan akses. Mereka bisa mendapatkan akses internet, mereka bisa mendapatkan akses gadget dan lain-lain, hingga akhirnya kita bisa berkomunikasi satu sama lain hari ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan akses yang sama dengan kita? Ditambah mereka harus menghadapi gempuran COVID-19 ini, banyak yang kemudian menjadi tantangan. Terlebih lebih parahnya lagi gitu untuk ke depannya, krisis kemanusiaan ini juga sebenarnya, atau tantangan kemanusiaan ini juga sebenarnya menantang para pejabat kita. Apakah mereka mau mempedulikan nyawa orang-orang, atau mereka hanya peduli terhadap nyawa mereka sendiri, terhadap keuntungan mereka sendiri. Hingga tantangan kemanusiaan ini penting untuk sama-sama kita pikirkan. Di dalam COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini sekaligus momentum kita untuk merayakan Hari Pahlawan. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melawan tantangan kemanusiaan ini? Supaya kita bisa menang dari pandemi COVID-19 ini. Tentu banyak hal yang bisa dilakukan, terkhusus teman-teman yang masih saat ini masih belajar. Terus belajar adalah sebuah cara kita untuk akhirnya, ini cara terbaik kita sebagai seorang pelajar gitu ya, tetap belajar. Namun belajar di sini kita bisa luaskan lagi, teman-teman. Belajar bukan untuk mendapatkan nilai yang terbaik, tapi bagaimana teman-teman memaknai ilmu pengetahuan yang hadir. Bagaimana teman-teman menghormati guru yang sudah memberikan materinya kepada teman-teman semua untuk teman-teman renungkan kembali, untuk teman-teman pelajari kembali gitu. Belajar di sini bukan hanya sekedar masalah tekstual, tapi kontekstual. Namun belajar pun tidak cukup hanya sekadar kontekstual, tapi harus kontekstual yang berpihak. Berpihak pada apa? Berpihak pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran dari hasil ilmu pengetahuan yang teman-teman pelajari selama di SMA ini, maupun selama teman-teman ada di mahasiswa misalnya, yang ada di kampus dan lain-lain. Caranya seperti apa? Yaitu meluapkan apa yang bisa teman-teman lakukan dengan cara ikut komunitas, ikut FOJB misalnya, terus belajar, sharing informasi dan lain-lain. Aku sekalian mau sharing gitu ya teman-teman, di centennials.id, bisa di follow @centennials.id gitu. Kita juga fokus untuk membicarakan tentang masalah generasi. Pun di Tata Muda, @tata.muda, komunitas yang juga aku bentuk bersama dengan teman-teman, kita sedang mengupayakan gerakan berbagi akses untuk bisa membagikan akses materi, akses terhadap gadget, akses terhadap internet dan lain-lain. Bagi apa? Bagi teman-teman kita yang mungkin sedang membutuhkan saat ini, supaya mereka bisa mendapatkan akses pendidikannya dan tidak menjadi lost generation tadi. Lakukanlah apa yang bisa teman-teman lakukan saat ini dengan tadi masalah kesehatan, masalah ekonomi,
sampai dengan masalah pendidikan serta masalah-masalah lainnya, hingga sejatinya teman-teman sudah mengupayakan diri teman-teman untuk melakukan hal-hal terbaik serta merespon nilai-nilai kemanusiaan tadi, itu ya, menghormati nilai-nilai kemanusiaan tadi dengan memberikan spiritnya untuk atau dukungannya untuk orang-orang lain yang mungkin mereka menghadapi permasalahan yang begitu besar, lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita mendukung orang-orang yang berada di sekitar daerah 3T untuk tetap bisa belajar. Kita mendorong para petani untuk mereka tetap sejahtera dengan membeli produk mereka. Kita mendukung para pedagang yang lewat di sekitar rumah kita untuk akhirnya mereka juga tetap bisa hidup, dan lain-lain. Jadi itu adalah suatu hal yang bisa kita lakukan detik ini juga, hari ini juga, tentunya dengan mudah dengan kapasitas kita sendiri. Maka dari itu teman-teman semua, ada hal lain yang juga harus kita maknai dalam Hari Pahlawan ini gitu. Aku menyebutnya makna lawan pada kata pahlawan. Kita sama-sama mengetahui bahwa pahlawan tadi itu bukan hanya orang-orang yang memegang senjata. Tapi bagiku, pahlawan adalah orang-orang yang masih mau melawan. Siapa mereka? Mereka adalah tenaga kesehatan yang melawan serangan virus corona. Mereka adalah petani yang melawan penggusuran semena-mena. Mereka adalah buruh yang melawan kesewenang-wenangan. Mereka adalah guru yang mengajar untuk melawan kebodohan. Mereka adalah pelajar yang melawan penyebaran virus corona dan tetap belajar untuk pendidikan. Dan mereka adalah anak-anak muda yang melawan ketidakadilan. Jadi teman-teman semua, di dalam momentum Hari Pahlawan hari ini, mungkin di akhir aku hanya ingin menyampaikan sebuah pernyataan saja pada teman-teman. Bagiku secara personal, tak perlu kita mengejar diri kita menjadi seorang pahlawan. Jadilah seorang manusia. Tentu manusia yang memanusiakan manusia. Yaitu mereka yang tidak hanya menjadi manusia yang baik, tapi sebaik-baiknya manusia. Itu saja pemantik dariku untuk berdiskusi hari ini. Semoga bisa menjadi bahan diskusi kita dalam merefleksikan Hari Pahlawan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Aku kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan oleh Kang Wani. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya-jawab. Nah, untuk sesi tanya-jawab ini, pemateri 1 dan pemateri 2 akan kita satukan ya. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya, boleh diajukan oleh siapa pertanyaan tersebut ingin dijawab oleh Kang Rifki Zidan atau dari Kang Wani. Untuk sistem tanya-jawab, di sini boleh di raise hand, saya akan milih, dan orang yang saya pilih boleh dinyalakan voice-nya, perkenalkan nama, instansi, daerah, pertanyaan, dan ingin diajukan oleh siapa pertanyaan tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, saya pilih dari Aura Sasi dari Tangerang. Halo, Aura Sasi dari Tangerang. Aura Sasi dari Tangerang. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Masuk gak suaranya? Oke, masuk, Kak. Ya, boleh, silakan. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya ingin bertanya khususnya kepada Kak Manik, bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda dalam meluruskan informasi yang salah? Karena menurut pengalaman saya, ketika saya berusaha untuk meluruskan informasi, ada yang bilang dari umur yang lebih tua dari saya, atau mungkin dari yang lebih berpengalaman, selalu bilang kayak, udahlah kamu diam-diam aja, tugas kamu tuh cuma belajar, porsi kamu tuh bukan ini. Jadi gimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Karena di masa pandemi ini kan informasi banyak banget berseliweran dan belum tentu benar juga kan. Kayak gitu aja sih, Kak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Makasih juga atas pertanyaannya. Ini mau ditampung aja atau langsung dijawab ya enaknya? Ada berapa banyak pertanyaannya? Halo? Oke, sambil nunggu aku jawab dulu aja kali ya. Yap, makasih banyak Aura atas pertanyaannya. Bener, memang ini sangat menjadi concern gitu ya. Apalagi di tengah akses informasi ini yang begitu besar. Sebenarnya ada banyak caranya. Pertama, yang penting itu adalah usahanya dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin memastikan bahwa informasi yang ingin teman-teman sampaikan atau informasi yang berseliweran misalnya di grup WhatsApp, keluarga atau di mana-mana gitu. Dan teman-teman ingin meluruskan bahwa informasi yang benar itu adalah yang A, B, C, D, F, segala macam. Pertama, yang paling penting adalah menanamkan terlebih dahulu literasi digital kita masing-masing. Seperti apa sih literasi digital? Literasi digital adalah cara kita mengakses informasi, kita tahu mana yang kredibel, mana informasi yang memang bisa disebarkan lagi. Nah, itu penting. Supaya kita tidak hanya sekedar share, tapi juga kita mau bertanggung jawab atas apa yang kita share. Kayak gitu. Nah, ada banyak cara. Kalau misalnya teman-teman mau meluruskan, contohnya mencari foto gitu ya. Ini yang paling sering nih, foto. Terus teman-teman penasaran, ini foto dari mana? Kadang ada orang yang ngasih foto, misalnya COVID gitu. COVID ini konspirasi segala macam. Nah, ada nama aplikasinya tineye.com dan aku yakin sebenarnya ada banyak juga ya di Google, tinggal dicari aja. Teman-teman tinggal masukin gambarnya, terus di situ akan ngelihat dari mana sih source atau sumber gambar tersebut. Itu gunanya apa? Gunanya untuk teman-teman mengakses atau menganalisis lebih dalam lagi siapa yang bikin sumber ini, kenapa dia bikin seperti ini, apa yang dibicarakan, dan lain-lain gitu. Nah, paling utama adalah teman-teman kalau misalnya mau meluruskan, cari 5W1H-nya di dalam informasi tersebut. Gunanya apa? Supaya teman-teman memahami ini tujuannya untuk apa, informasinya, kemudian bisa dipakai untuk apa, perlukah teman-teman ikut nge-share atau enggak. Kayak gitu. Itu jadi yang paling utamanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi hoaxbuster, katakanlah, itu ya tadi teman-teman bisa mengakses, misalnya mencari sumber informasi dari gambar yang ada di dalam Google, cari itu untuk memastikan dari mana datangnya. Yang tadi sebenarnya adalah dalam rangka mengkonfirmasi 5W1H-nya di dalam berita tersebut atau gambar tersebut. Kemudian teman-teman juga bisa melihat lagi sumber-sumbernya. Pastikanlah teman-teman mengingatkan orang-orang bahwa sumber-sumber yang lebih baik itu adalah mereka yang datang dari misalnya akses berita yang memang sudah kredibel. Entah itu media massa mainstream maupun media massa alternatif. Kalau alternatif itu ada narasi, ada tirto, ada asumsi, dan lain-lain. Kalau mainstream ya teman-teman bisa lihat berita atau layanan televisi yang teman-teman sudah lihat, kayak gitu misalnya ya. Dan yang paling jelas ya bukan dari akun gosip, itu lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bicara lebih tentang teknisnya gitu, technical, gimana caranya kita menyampaikan ini, menurutku yang paling penting adalah cukup dengan menyampaikan yang mana menurut teman-teman semua adalah yang berita yang benar gitu. Cukup sampai di situ. Kalau misalnya teman-teman harus merasa atau bahkan sampai dengan terbebani, gue nggak bisa nih benar-benar ngerubah sikap mereka, mindset mereka segala macam. Ya memang kapasitas teman-teman bukan untuk sana gitu. Mindset seseorang itu datang dari pengalaman dia sendiri. Bagaimana cara dia mengakses informasi dan lain-lain. Makanya saranku adalah cukup dengan teman-teman konsisten saja menyebarkan informasi yang memang akurat dan kredibel dari sumber-sumber yang kredibel pula. Itu tidak hanya sekedar menyebarkan, tapi juga teman-teman belajar lagi tentang masalah literasi digital dan lain-lain. Supaya apa? Supaya teman-teman memahami bahwa informasi tidak hanya sekedar bisa dibilang dia cuma hanya sekedar data aja yang kotak-kotak, tapi dia juga adalah pengetahuan, dia juga adalah pengalaman yang nanti bisa teman-teman masukkan ke dalam otak, kemudian bisa diketahui untuk apa sih informasi ini, buat apa sih saya pakai informasi ini gitu. Kayak gitu kira-kira. Jadi yang penting konsisten aja. Kalau misalnya harus pertanyaannya karena teman-teman merasa dikucilkan sebagai anak muda, nggak bisa ngasih informasi segala macam atau dianggap remeh gitu ya. Menurutku yang penting konsisten. Dengan teman-teman konsisten secara perlahan gitu ya, pasti aku yakin akan ada satu titik teman-teman juga mendapatkan respect atas konsistensi teman-teman sendiri sebagai orang yang mau menyebarkan informasi yang positif, informasi yang baik, dan informasi yang benar tentunya. Kayak gitu kira-kira. Semoga menjawab.
Oke, terima kasih Kang Manik atas jawabannya. Kita lanjut ya. Perlu diingatkan lagi untuk teman-teman atau rekan teteh yang ingin bertanya, coba ditujukan oleh siapa ya pertanyaannya. Jadi setelah kalian membuat pertanyaan, ditujukan oleh siapa pertanyaan tersebut. Ada 2 pemateri dari Kang Zidan ataupun Kang Manik. Oke, kita lanjut untuk peserta yang raise hand. Akan saya pilih salah satu. Ada Sherly dari Tangerang. Halo Sherly. Sherly dari Tangerang. Atas username Sherly _ Tangerang. Halo Sherly. Halo, selamat malam. Silakan memperkenalkan diri. Oke. Instansi daerah pertanyaan dan pertanyaannya itu ditujukan oleh siapa? Terima kasih. Oke. Nama saya Sherly dari Seman 3 Tangerang. Sekolah Seman 3 Tangerang. Saya mau bertanya kepada kedua pembicara. Kan sekarang masa pandemi di mana semua orang itu harus menahan diri untuk meminimalisir penyebaran virus corona dengan tetap stay at home kan. Nah, kira-kira sebagai anak muda, apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi selain dari melarang orang-orang untuk berpergian? Maksudnya kayak bentuk nyatanya, bentuk realnya kayak bisa dirasakan gitu. Kan kadang ada tuh orang kalau diingetin, tapi dia tidak mau mendengar. Kayak kamu jangan pergi keluar-keluar dulu, terus dia nggak mau dengar. Kira-kira itu gimana ya? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Sherly. Boleh dijawab dulu ya dari Kang Zidan dulu mungkin ya. Kang Zidan, halo Kang Zidan. Halo Kang Zidan. Iya, halo. Ya, boleh dijawab dulu Kang pertanyaannya. Oke. Kalau yang aku tangkap tadi itu kan pertanyaannya, apa saja hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Lalu juga gimana kalau misalkan ada orang yang kita tegur ataupun kita peringati, tapi tetap mengabaikan atau tetap tidak patuh dengan apa yang kita himbaui gitu maksudnya. Kalau dari aku mungkin jawabannya mungkin nggak simpel ya. Ketika misalkan kita ada di dalam kasus kayak gitu, yang penting kita adalah fokus ke apa yang bisa kita kontrol. Dalam artian gini, kamu ataupun teman-teman semua menghimbau orang lain untuk tetap bisa mematuhi protokol kesehatan, itu adalah hal-hal yang bisa teman-teman semua kontrol. Tapi gimana respon mereka, gimana tanggapan mereka, ataupun gimana reaksi mereka, itu udah di luar kendali kita. Dalam artian itu adalah hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi seharusnya kalau kita misalkan emang berniat untuk mengedukasi orang-orang semua, ya fokus ke apa yang bisa kita kontrol gitu. Mau nanti akan ada 1.000 orang yang nolak, mau nanti akan ada 10.000 orang yang nolak, ya itu bukan urusan kita. Kita nggak bisa maksa mereka semua untuk bisa patuh terhadap apa yang bisa kita omongin. Yang penting kita tetap konsisten, kita tetap fokus ke apa yang bisa kita kontrol untuk melakukan apa yang menurut teman-teman semua benar. Nah, kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, aku langsung jawab kali ya. Ini pertanyaannya tadi. Makasih juga Rifki tadi sudah ngejawab. Aku sepakat sama Rifki tadi. Rifki bilang kalau misalnya
kita nggak punya kendali, nggak sampai dengan orang-orang itu benar-benar bisa menyepakati kita secara umum gitu ya, atau dia mau ngikutin kita 100%. Itu bukan tugas kita menurutku. Tugas kita adalah memberikan apa yang bisa kita berikan. Cukup sampai dengan di situ aja. Kalau misalnya orang lain merubah sikapnya, orang lain akhirnya mau benar-benar mematuhi masalah kesehatan dan lain-lain gitu, itu sudah di luar kendali kita, benar banget tadi yang Rifki bilang. Makanya, ya saran terbaiknya adalah, tadi siapa yang nanya, aku agak lupa namanya. Intinya adalah lakukan apa yang bisa menjadi kapasitas kita. Kalau misalnya bisanya adalah tadi bikin konten atau apapun yang sifatnya edukatif, silahkan lakukan. Kalau misalnya bahkan bisa sampai dengan ikut serta donasi ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan sosial atau masalah membantu korban pandemi COVID-19 dan lain-lain, maka lakukan. Gitu. Yang penting konsisten melakukan hal-hal terbaik gitu. Karena kembali lagi, tugas kita bukan untuk merubah orang lain. Tugas kita adalah tetap menjadi orang-orang yang baik, memanusiakan manusia. Yang penting adalah kita bisa memberikan yang terbaik. Apapun itu bentuknya, apapun kegiatannya, apapun gerakan yang bisa kita lakukan, yang penting sesuai dengan kapasitas kita secara personal dan juga bisa membantu orang lain. Kalau misalnya sampai merubah orang lain untuk bisa benar-benar 100% mengikuti apa yang kita inginkan, itu jatuhnya kita malah jadi otoriter, quote and quote ya, dan kita menganggap kita yang paling benar. Sebenarnya kan konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya adalah siapa memberikan apa dan apa dampaknya, cukup di situ saja. Kalau misalnya kita coba memaksakan di luar dari kapasitas kita, nanti malah kitanya sendiri yang bakalan capek. Kitanya sendiri yang bakalan lelah gitu. Jadi setidaknya lakukanlah yang memang sesuai kapasitasnya, dan dari situ aja sudah cukup. Yang penting konsisten berjuangnya. Nggak cuman hari ini aja, nggak cuman besok aja, tapi terus-menerus. Kayak gitu. Kira-kira itu yang bisa aku tambahin. Yap, aku kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Zidan dan Kak Moning atas jawabannya. Selanjutnya, di sini kita akan sapa nih teman-teman kita dari yang sudah memberi pertanyaan dari chat box di Zoom ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lagi streaming di YouTube, jangan lupa yang ingin bertanya boleh dikirim di sana. Nanti akan saya pilih salah satu yang akan dimasukkan ke sini sebagai pertanyaannya. Oke, Kang. Untuk Kang Manik, ada pertanyaan Kang nih, Kang. Dari Oriza Satifah, Universitas Brawijaya. Kang, izin bertanya, menurut Kang Manik, bagaimana sih cara mahasiswa dapat turut serta menjadi pahlawan milenial bangsa, apalagi akhir-akhir ini Indonesia lagi krisis ketidakadilan tuh, Kang. Gimana, Kang? Jadi saya ulang, dari Orizi Satifah Universitas Brawijaya, izin bertanya, Kang, menurut Kang Manik, bagaimana cara mahasiswa dapat turut serta menjadi pahlawan milenial bangsa, apalagi akhir-akhir ini Indonesia krisis ketidakadilan, Kang? Baik, Kang. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya kontribusi mahasiswanya ya untuk kondisi saat ini. Apalagi masalah ketidakadilan tadi ya. Intinya seperti ini, kalau misalnya kita bicara mahasiswa, apalagi yang sekarang, aku coba luruskan lagi ya, generasi kita sebenarnya adalah generasi centennials atau generasi Z, yang dimana punya concern serta kebutuhan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Maka apa yang kemudian bisa kita lakukan adalah kita memastikan terlebih dahulu masalah apa yang sedang terjadi di sekitar kita, kemudian apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas kita tentunya. Misalnya kapasitas teman-teman adalah mahasiswa, terus teman-teman mau menyikapi tentang masalah apa misalnya, masalah politik yang terjadi di Indonesia, masalah hukum yang terjadi di Indonesia, tadi kan ngomongnya ketidakadilan itu ya. Dengan teman-teman terus speak up, dengan teman-teman terus bicara terkait isunya, teman-teman bicara tentang masalahnya, secara tidak langsung itu adalah sebuah kontribusi yang bisa diberikan. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya semua orang diam, kalau kita tidak bisa kita bilang tidak mengangkat isu ini, kita tidak bicara tentang ketidakadilan, maka ketidakadilan itu akan terus langgeng di Indonesia. Kenapa? Karena ya bahkan anak-anak mudanya saja mereka nggak peduli untuk ngomongin itu gitu.
ya orang lain akan menormalisasi. Nah, ini yang penting untuk kita luruskan lagi gitu ya. Normalisasi ketidakadilan ini terjadi karena banyak orang yang mungkin merasa bahwa ya tadi yang dibilang, saat ini kan Indonesia sedang dalam kondisi ketidakadilan katanya gitu ya, atau krisis keadilan. Ya berarti apa nih ya yang konsep adil yang kita pahami itu seperti apa? Nah, itu kontribusi yang bisa diberikan. Bicaralah konsep keadilannya. Apa yang menurut teman-teman adil? Tuh. Dari konsep-konsep yang sederhana. Misalnya, apa iya adil ketika seorang pelaku yang menyiramkan air keras kepada sosok aktivis anti korupsi, kemudian dia hanya dikenai pidana 1 tahun hukuman penjara? Apakah adil? Nah, itu menjadi pertanyaan kan. Yang dia bahkan sudah merusak organ mata Novel Baswedan sebagai aktivis gitu, aktivis anti korupsi. Apakah adil dia kemudian dipenjara 1 tahun? Atau bahkan lebih besar lagi, apakah adil untuk seseorang yang berada di balik itu semua misalnya kemudian tidak mendapatkan sama sekali hukumannya? Apakah adil memperlakukan aktivis anti korupsi seperti itu? Nah, teruslah bicara, teruslah speak up. Hal itu adalah sebuah kontribusi yang bisa teman-teman lakukan, paling sederhana gitu ya. Atau bisa dibilang selemah-lemahnya iman adalah membicarakan masalah-masalah itu. Mulai membicarakan masalah-masalah itu hingga akhirnya itu jadi diskursus publik. Dia terus dibicarakan di publik dan akhirnya negara merespon. Gitu. Memberikan keadilan yang sebenarnya, keadilan yang kita harapkan. Kayak gitu. Itulah yang menurutku bisa dilakukan oleh mahasiswa saat ini. Di mana kemudian bicaranya, di mana kemudian ngomongin itu ya tadi, kalau kita lihat konteks generasinya, kita sebagai generasi Z ya kita bisa ngomongin itu di dunia digital kita, di Instastory kita, atau di feeds kita, atau di Twitter kita, atau dimanapun gitu. Kita bisa menulis itu, kita bisa membicarakan itu. Dilakukanlah apa yang sesuai dengan kapasitasnya. Lebih panjang lagi ya teman-teman, silahkan menjadi aktivis, membantu orang-orang lain, membantu buruh, membantu petani yang mungkin mereka dirampas haknya. Untuk apa? Untuk menjadi pendamping mereka. Atau kalau itu nggak usah perlu jauh-jauh gitu ya, nolongin orang lain, coba tolong diri teman sendiri, diri sendiri gitu. Dari apa misalnya? Dari masalah biaya pendidikan yang terus mahal setiap tahunnya, dari masalah apa? Dari masalah kekangan universitas terhadap demokrasi di dalam kampus dan lain-lain. Tolonglah diri sendiri kalau misalnya merasa teman-teman adalah korban dari ketidakadilan itu. Gitu. Ya, aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Manik atas jawabannya. Kita next ya Kang ya. Ada pertanyaan Kang dari teman-teman kita yang sedang live di YouTube, dari Leni Wijaya, asal dari Temanggung. Kang, izin bertanya, berbanding terbalik dengan generasi milenial, para penduduk desa biasanya menganggap COVID-19 ini sebagai konspirasi, Kang. Lalu, bagaimana sih, Kang, cara kita untuk menyadarkan mereka, Kang, kalau misalnya COVID itu ada, Kang, dan untuk mensosialisasi kesehatan itu seperti apa sih, Kang, sebaiknya, Kang? Gitu, Kang. Gimana, Kang Manik? Siapa dulu nih yang jawab? Halo? Oke, aku jawab dulu kali ya. Kayaknya agak delay sampainya. Oke, masalah warga di kampung yang masih menganggap bahwa ini konspirasi, masalah COVID ini konspirasi dan lain-lain gitu ya. Menurutku sebenarnya kita pertama gitu, kita harus respect dulu, kita harus tahu dulu sebenarnya apa alasan mereka menganggap bahwa ini adalah konspirasi. Gitu. Kenapa demikian? Supaya kita tahu konteks masalahnya.
dari mana datangnya pemahaman tersebut, supaya internalisasinya atau upaya untuk meluruskannya itu bisa lebih mudah lagi. Yang penting teman-teman adalah misalnya konsisten menggunakan masker juga. Artinya teman-teman secara perilaku pun juga bilang kepada masyarakat yang berada di sekitar bahwa ini memang terjadi. Toh saya pun juga menggunakan masker. Toh saya pun juga menjaga jarak. Misalnya, toh saya juga sering mencuci tangan dan lain-lain. Gitu. Kenapa mereka bisa demikian? Karena ya bisa jadi akses terhadap informasi yang kemudian masuk ke dalam mereka tidak sebaik teman-teman yang mungkin punya privilege atau hak istimewa atau punya akses yang lebih gitu ya terhadap sumber-sumber yang kredibel. Paling tidak, seenggaknya teman-teman itu bisa menunjukkan perilakunya. Yang tadi, misalnya dengan menjaga 3M, teman-teman menjaga tadi masker, menjaga jarak, sampai dengan mencuci tangan, itu sering dilakukan. Hingga akhirnya masyarakat sekitar pun realize bahwa oh ya, dia pun juga menunjukkan hal yang demikian. Kemudian, kalau misalnya mau lebih jauh lagi ya, silahkan memberikan informasi yang tadi juga kredibel. Apa masalahnya, kemudian kenapa ini bisa terjadi, dan lain-lain. Karena seringkali kalau misalnya kita bicara ke masyarakat, mereka pun yang akan dihubungkan adalah masalah yang mungkin dekat dengan mereka gitu. Entah itu jualannya, entah itu masalah di rumahnya, dan lain-lain. Makanya masuklah ke ranah-ranah yang sifatnya personal juga. Misalnya tentang orang-orang yang berdagang. Mungkin mereka gundah karena dari COVID-19 ini pendapatannya jadi turun dan lain-lain. Maka teman-teman juga bisa mengimbau, tidak melarang mereka untuk kemudian berjualan, tapi mengimbau bagaimana caranya protokol kesehatan dalam berjualan. Cari informasinya udah banyak, aku yakin teman-teman juga pasti lebih handal daripada aku untuk cari informasinya. Kemudian sampaikan apa yang bisa dilakukan gitu. Setidaknya sekali lagi menyampaikan informasinya. Tidak perlu sampai teman-teman harus benar-benar memastikan orang itu benar-benar berubah gitu. Nggak bisa kalau misalnya cuma dilakukan oleh teman-teman sendiri. Nggak, yang lainnya adalah jangan hanya sendirian melakukannya. Lakukanlah bersama dengan teman, lakukanlah bersama dengan komunitas. Misalnya FOJB, teman-teman OSIS di daerah Jawa Barat melakukan hal yang sama, serupa, entah itu bakti sosial atau melakukan promosi kesehatan dengan mengimbau bagaimana perilaku kesehatan yang baik atau melakukan promosi kesehatan yang baik. Kayak gitu. Dan itu dilakukan konsisten, sekali lagi konsisten gitu ya. Jangan lihat atau jangan ngomongin hasilnya dulu. Yang penting lakukanlah prosesnya. Itu aja. Baik, terima kasih Kang Manik atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang tadi hanya ditujukan oleh Kang Manik ya. Jadi untuk Kang Zidan ada next pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir yang diperuntukkan untuk Kang Manik dan Kang Zidan. Pertanyaannya dari Ainun Septina, ditunjukkan oleh Kang Manik dan Kang Zidan. Saya ingin mendengar pendapat dari Kang Manik serta Kang Zidan ketika demo mahasiswa terhadap pemerintahan, khususnya DPR mengenai tolak Omnibus Law yang memperjuangkan suara dari rakyat. Mereka, mahasiswa, merupakan pahlawan yang melawan ketidakadilan. Tapi ternyata tak luput juga ada pun hoax yang berseliweran di saat itu. Mahasiswa ataupun mahasiswi pun termakan yang katanya hoax tersebut dan termotivasi untuk melakukan demo tersebut. Pendapat yang ingin saya tanyakan adalah, apakah hal tersebut masih dapat disebut pahlawan ketika kita termakan hoax tetapi ingin memperjuangkan hak rakyat atas dasar ketidakadilan? Boleh dijawab dulu ya oleh Kang Manik. Oke, yap. Gimana, Terima kasih atas pertanyaannya. Aku langsung jawab ya. Yap. Itu dia pentingnya. Tadi yang aku bilang gitu ya di akhir presentasi. Tugas kita atau keinginan kita bukan untuk mengejar menjadi seorang pahlawannya, tapi memaknai makna-makna kemanusiaan yang tadi aku bilang. Tuh, jadilah manusia, bukan hanya sekedar manusia yang baik, tapi sebaik-baiknya manusia. Kenapa demikian? Supaya kita memahami konteks yang lebih dalam lagi dan kita tidak terjebak pada status pahlawan. Menurutku sangat salah kalau misalnya teman-teman mau melakukan demo supaya dibilang sebagai pahlawan. Salah. Big no. Lakukan itu karena teman-teman ingin berekspresi, bukan karena teman-teman ingin mencari sebuah sebutan, titel, gitu ya, demonstran, kemudian mereka dinyatakan sebagai pahlawan. No, it's a big no. Itu harus diluruskan sekali lagi. Dan jangan juga menyebut mahasiswa yang aksi sebagai pahlawan rakyat, tidak. Mereka bersuara karena mereka yakin bahwa itu adalah hal yang benar untuk mereka suarakan.
Mereka tidak sedang membela siapa-siapa kecuali mereka sendiri. Mereka bukan liberator bagi rakyat, mereka adalah liberator bagi diri mereka sendiri. Itulah pentingnya untuk kita menghargai itu. Karena apa? Karena dalam konteks demokrasi, orang-orang yang bersuara menyampaikan aspirasinya tidak melulu harus mewakili seluruh orang lain, seluruh pendapat orang lain. Kenapa? Karena ya itu dia. Setiap tesis pasti akan ada antitesisnya. Dan tugas kita adalah membuat sintesis dari itu semua. Apa yang dimaksudnya adalah dari pro dan kontra, carilah keputusan terbaik. Nah, itulah fungsinya dari teman-teman melakukan demonstrasi, turun ke jalan. Nah, aku nggak mau terjebak dengan masalah hoax pada aksi demonstrasi kemarin gitu ya, yang kemudian mengkerdilkan gerakan mahasiswa yang dianggap, atau bukan hanya mahasiswa saja, bahkan yang aksi ke jalan kemarin, ada buruh, ada pelajar juga bahkan, gitu, dengan kata ya mereka terjebak hoax, akhirnya mereka demonstrasi. Itu juga adalah sebuah kesalahan untuk bilang seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara lebih spesifik lagi tentang Omnibus Law, bahkan draft paling finalnya saja kita nggak tahu di mana letaknya. Kok bisa orang-orang bilang itu adalah hoax? Siapa yang menentukan kebenarannya? Itu patut dipertanyakan lah teman-teman. Jadi bilang orang-orang atau mereka yang aksi turun ke jalan itu termakan hoax adalah salah besar. Karena yang akhirnya menciptakan hoax justru malah negara sendiri. Yaitu dengan tidak adanya draft final dari Omnibus Law yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah, ini kita bicara tentang lebih dalam lagi gitu ya. Sorry kalau misalnya agak berat teman-teman. Bagaimana akuntabilitas pejabat publik, misalnya DPR pula gitu, untuk mereka bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini tidak terburu-buru, ini tidak tergesa-gesa, niat baik yang katanya ingin dilakukan untuk membuat Omnibus Law ini harus ditunjukkan juga dengan bagaimana mereka menyampaikannya kepada masyarakat. Itu maka sebuah keniscayaan muncul ketika dalam prosesnya saja tidak baik, gitu. Dan mereka tidak bisa disalahkan, atau mahasiswa yang turun ke jalan tidak bisa disalahkan karena mereka termakan hoax, tidak. Kenapa? Karena mereka menyatakan keresahannya, mereka menyatakan keberpihakannya terhadap pendidikan yang mereka pelajari di dalam kelas. Itu jadi sangat salah kalau misalnya kita justru menyalahkan orang-orang yang kemudian berdemonstrasi, kemudian kita bilang itu adalah hoax. Itu patut diselidiki lagi gitu. Siapa sebenarnya dalang dari hoaxnya itu sendiri. Bukan justru malah melimpahkannya ke mahasiswanya aja gitu. Sekali lagi, bagiku nggak penting ya mahasiswa itu dibilang mereka pahlawan rakyat atau enggak. Bukan itu utamanya. Ini proses demokrasi. Semua rakyat, bahkan bukan hanya mahasiswa, itu berhak untuk menyatakan pendapatnya. Ketika mereka mengkritik ini, ya silahkan gitu. Justru yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana respon yang diberikan terhadap kritik tersebut. Apakah memberikan argumen balasan yang memang baik pula secara narasinya, atau justru malah mematikan kritik itu, membungkam kritik itu. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam pembahasan kata hoax-nya ini untuk masalah kritik terhadap demokrasi, kritik terhadap masalah kebijakan. Dan sekali lagi, ini harus diluruskan. Mahasiswa itu bukan pahlawan, teman-teman. Ya, mahasiswa adalah bagian dari rakyat. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Dia bukan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kita bukan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Nggak usah jadi pahlawan bagi orang lain. Setidaknya jadilah pahlawan untuk diri sendiri. Jadilah pahlawan muda untuk diri sendiri. Yang seperti apa ya yang kita tahu? Melek politik, memahami konteks politik, belajar sebanyak-banyaknya, berkontribusi sebanyak-banyaknya, dan itu semua akan membantu. Gitu. Itu aja mungkin, supaya nggak kemana-mana gitu ya aku nanti bahasnya. Thank you. Baik, terima kasih Kang Mani atas jawabannya. Kita lanjut jawaban dari Kang Rifki Zidan Nuraga. Halo Kang. Iya, halo. Iya, oke. Boleh dijawab ya Kang ya? Oke, mungkin aku izin jawab ya. Karena tadi udah banyak yang udah disinggung oleh Kak Manik. Mungkin aku di sini hanya akan melakukan penekanan terhadap pertanyaan ini. Nah, terkait adanya hoax yang beredar, yang berseliweran di saat itu mengenai hoax draft final ataupun draft si Omnibus Law tersebut, dan banyak sekali berita-berita tersebut yang menyatakan bahwa ternyata
Omnibus Law itu isinya tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh media, oleh berita, dan lain-lain. Nah, justru kalau menurut aku pribadi nih, adanya kesalahpahaman ini adalah bentuk refleksi ataupun cerminan dari gagalnya pemerintah dalam mengkomunikasikan gitu terhadap publik ataupun masyarakat. Karena apa? Kalau misalkan pemerintah dari awal sudah melakukan komunikasi secara baik, secara terbuka, secara transparan gitu, dari awal sudah dibuka ke ruang publik, ya maka nggak akan ada nih isu-isu sekitar seliweran hoax, isu-isu ataupun tentang salahnya draft CRU ini gitu. Terkait hoax atau tidaknya RU ini Omnibus Law yang beredar ini, aku tidak ngebahas kesananya ya, apakah ini hoax atau enggaknya, aku nggak ngebahas kesananya. Tapi adanya seliweran-seliweran hoax ini adalah bentuk refleksi dari gagalnya pemerintah dalam mengkomunikasikan kepada rakyatnya sendiri gitu. Lalu juga mengenai tanggapan gimana tanggapan aku sendiri bahwa apa sih tanggapan ketika ada mahasiswa ataupun segelintir kelompok yang melakukan demonstrasi. Nah, kalau dari aku pribadi ya, kita harus perlu analisa dulu nih, kenapa mereka semua bisa melakukan ataupun melakukan aksi tersebut. Kalau misalkan emang mereka terjun ke jalan untuk membela hak mereka, ya maka itu sah-sah aja. Karena secara alur birokrasi pun itu demokrasi gitu. Tapi ada hal-hal nih yang perlu diperhatikan ketika kalian misalkan mau untuk berdemokrasi, mau berdemonstrasi dan lain-lain. Ada baiknya kalau misalkan kalian emang sudah paham dengan apa yang akan terjadi gitu. Karena berkaca dari beberapa demo yang terjadi gitu, ujung-ujungnya demo itu bukan malah menyuarakan hak mereka, tapi ujung-ujungnya malah mohon maaf kayak perusakan fasilitas umum, perusakan sarana umum, lalu juga ada misalkan kayak contoh deh demo kemarin yang kayak memboikot Prancis itu kan, yang gara-gara pemerintah Prancis itu, ya mereka malah ngeboikot les bahasa Prancis gitu, ketimbang mereka datang ke kedubes Prancis. Nah sama juga ketika demo-demo yang lain gitu. Nah maka ada baiknya ketika kita ingin berdemo, alangkah baiknya pahami dulu apa yang sedang terjadi, apa pemecahan masalahnya, sampaikan aspirasi dengan baik dan juga beretika, bukan dengan cara yang kekerasan dan juga yang ujung-ujungnya malah perusakan fasilitas umum. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kang Zidan dan Kang Mani. Oke, selanjutnya berhubung waktu juga sudah malam, kita foto dulu ya. Halo Kang Raffi. Halo Kang, yang bakal komandoin. Hadir. Ya, siap Kang. Siap Kang. Untuk foto bagaimana Kang teknisnya? Langsung aja ya. Oke. Bentar. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Kang Rofi. Kita next ada closing statement dari Kang Manik. Halo Kang Manik. Halo. Halo Kang. Oke Kang, bisa Kang kasih closing statement-nya di Hari Pahlawan ini untuk lebih dari 3.000 peserta webinar yang ada di Zoom dan yang lagi menyaksikan di live streaming YouTube Kang. Oh iya, oke. Banyak ya hari ini yang lagi nonton. Sebelumnya aku mau ngucapin lagi, makasih banyak untuk teman-teman FOJB yang sudah menyediakan forum ini untuk kita bisa diskusi, ngobrol santai, dan lain-lain gitu. Sebenarnya sebelum aku menutup, aku mau mengingatkan lagi sama teman-teman semua bahwa aku pun juga manusia gitu. Jadi aku pasti punya kesalahan, banyak kesalahan.
dari tadi menyampaikan maupun materinya secara keseluruhan atau bahkan dari menjawab. Apa yang ingin aku berikan kepada teman-teman adalah jangan memberikan penyosokan kepada sosoknya, tapi percaya pada nilainya. Pun juga tidak diberikan ia ruang sebagai kebenaran 100% mutlak gitu ya, tidak. Jadi don't believe me, just watch. Karena akan ada banyak kesalahan juga dari diriku sendiri. Yang penting adalah kita saling belajar satu sama lain. Aku pun belajar hari ini dari teman-teman semua. Aku pun juga belajar sebanyak-banyaknya yang bisa aku pelajari dari pertanyaan teman-teman, dari Zidan tadi menyampaikan materi dan lain-lain, semuanya begitu baik hari ini gitu ya. Dan dalam konteks Hari Pahlawan, mungkin aku sekali lagi ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, kita memang pasti bisa menjadi seorang pahlawan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena dalam konteks ini pahlawan memang bukan orang-orang yang kemudian memegang senjata kemudian melawan musuhnya gitu. Tapi lebih besar daripada itu. Bahkan dari KBBI pun juga sudah menyatakan adalah mereka yang memiliki daya juang yang tinggi serta mereka yang berjuang untuk kebenaran. Tapi apa yang lebih baik daripada merefleksikan Hari Pahlawanan ini sendiri adalah tidak untuk mengejar status pahlawan untuk diri kita, melainkan cukup dengan menjadi manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Bukan hanya manusia yang baik, tapi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja dari aku, makasih sekali lagi. Semoga hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan teman-teman bisa ikut serta dalam kegiatan yang lebih baik lagi dan lebih luas lagi pasca ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih banyak Kang Manik atas closing statement-nya. Kita next untuk closing statement dari Kang Rifki Zidan Nugraha. Halo Kang. Halo Kang Rifki. Halo. Oke Kang, boleh Kang closing statement-nya. Oke, kalau dari aku singkat aja ya. Tadi juga udah sempat dibahas, karena kita sekarang dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, aku cuma mau menekankan lagi, everybody can be a hero in their own story. Semua orang bisa menjadi pahlawan dengan ceritanya sendiri, dengan zamannya sendiri, dengan perjuangannya sendiri. Yang penting adalah kita tetap berorientasi untuk melakukan ataupun menyebarkan kebermanfaatan kepada orang-orang. Dalam artian, kita melakukan aksi bukan dengan arti ingin dipuja atau dipuji sebagai pahlawan, tapi kita berorientasi untuk melakukan ataupun menyebarkan suatu manfaat bagi orang banyak. Karena itulah inti dari makna pahlawan tersebut, dan inti dari merayakan Hari Pahlawan ini adalah gimana caranya kita di generasi sekarang dapat menerapkan konsep-konsep ataupun hal-hal yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, mulai gimana dia bisa memberikan best creation dan juga dengan mindset, giving mindset, yang akhirnya bisa berdampak kepada lingkungan yang banyak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila selama webinar ini saya menyalahkan kata, tutur kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zidan. Moderator, aku boleh tambahin sedikit lagi terakhir? Oke, aku tambahkan lah ya sedikit lagi teman-teman semua. Ini biar kita sama-sama punya semangat lagi di akhir kegiatan hari ini gitu ya. Aku mau ngajak teman-teman semua, silahkan kalau misalnya teman-teman masih bertanya gitu ya, siapa sih sebenarnya pahlawan itu? Dan apa sih sebenarnya dampaknya gitu. Silahkan teman-teman buka fitur video, kamera, nyalakan kamera depannya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan HP atau gunakan laptopnya, dan lihat ke profil teman-teman sendiri. Dan situ teman-teman sedang melihat pahlawan, sebaik-baiknya pahlawan, sebenar-benarnya pahlawan, yaitu diri kalian sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas closing statement dari Kang Rifki Zidan Nugraha dan Kak Mani. Oke, kita sudah selesai ya untuk pemateri-pematerinya. Sudah hebat-hebat banget. Untuk kalian yang masih ingin tanya, boleh langsung kepo ini Instagram mereka, Kang Zidan dan Kang Mani. Sebelumnya saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata atau jaringan yang kurang fleksibel banget. Oke, saya akhiri dan saya akan kembalikan ke Tenuru selaku MC. Halo Tenuru. Halo Tenuru. Tenuru. Halo. Halo. Halo Teh. Halo, ada suaranya? Ya, Teh sudah ada. Oke, saya akan kembali ke Teh Nurul. Baik, terima kasih ya untuk Teh Fraya yang udah menjadi moderator selama kegiatan ini. Lalu terima kasih juga kepada para pembicara yang benar-benar memotivasi banget ya buat kita benar-benar ngebuka banget pikiran kita yang emang asalnya nggak tahu apa-apa. Jadi, oh ternyata kita harus gini. Pokoknya kalian luar biasa lah. Terus para pesertanya juga banyak yang nanya gitu ya, aktif-aktif. Nah, mungkin mengingatkan kembali untuk presensi itu linknya udah di-share ya di kolom chat. Terus untuk sertifikat juga nanti akan dibagikan paling lambat 7 hari setelah webinar. Dan sekarang udah nggak kerasa ya, udah mau penutupan lagi nih. Baik, mungkin akan saya akhiri dan akan penutupan. Sebelumnya saya terima kasih sekali lagi kepada para panitia mulai dari moderator, kemudian host, dan juga para narasumber, dan juga seluruh peserta yang mengikuti webinar kali ini. Dan mohon maaf jika selama webinar saya masih ada kekurangan dan banyak salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, thank you semuanya.
15 minutes later. Salah satunya Gus Dur juga ada. Dan ya cuma segitu aja. Kamu tahu nggak Museum Sumpah Pemuda ada di mana? Gak tahu. Jakarta bukan? Di Bandung. Aku Bandung ya lupa. Menurut kamu nih, seberapa penting peran pemuda untuk bangsa ini? Sangat penting. Wah, sangat penting banget sih Kak. Penting banget sih. Penting banget sih soalnya kan para pemuda untuk meneruskan bangsa ini juga. Karena tanpa pemuda kita nggak bakal bisa kayak gini. Nah, pemuda itu kan biasanya pikirannya lebih kritis ya. Soalnya kan pemuda itu masa depan bangsa, yang dimana itu kan harapan bangsa di masa depan. Generasi baru gitu yang mungkin bisa buat perubahan baru. Hal sederhana apa yang telah kamu lakukan untuk memaknai perjuangan para pemuda di masa lalu? Cara saya itu belajar dengan giat Kak. Pertama mungkin serius kalau baca. Yang udah pasti saya suka menjadi orang pahlawan. Giat belajar doang, kayak giat belajar untuk bisa nanti juga lebih baik buat bangsa itu. Sebenarnya aku ikut organisasi, jadi kan bisa gabung sama teman-teman lain juga, jadi menambah wawasannya dengan cara berteman, walaupun ya kalau masih Jawa Barat juga, jadi berbeda-beda daerah tapi bisa bersama. Dalam hidup kalau pacaran suka sedih, itu banyak. Suka sedih? Iya. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang udah apa ya, pandang pacaran tuh cuma berdiri di lapang dan itu dia kalau berdiri di lapang. Karena pahlawan itu dia sangat berjasa ya untuk orang banyak. Apa yang kamu lakukan ke depan untuk meneruskan perjuangan para pemuda di masa lalu? Karena kalau udah ada sukses, punya uang banyak, aku pengen bisa mensekolahkan anak-anak yang belum bisa sekolah. Udah pasti saya akan berbagi ilmu tentang sejarah yang tentang perjuangan para pahlawan yang dulu. Saya akan menyebarkan para pemuda saat ini. Terutama untuk zaman sekarang kan sudah banyak anak-anak yang terlalu sering main HP dan lain-lain. Saya akan menyebarkan ilmu saya tentang sejarah yang ada di masa lalu. Mencapai cita-cita kita dulu, untuk mencapainya kan harus banyak belajar. Nah, dan itu kalau misalnya cita-citanya harus tercapai dan lain sebagainya, baru kita bisa melanjutkan perjuangannya walaupun dengan hal-hal yang kecil. Improve diri aku, ajak juga teman-teman terus juga menebar inspirasi. Mulai dari hal kecil aja ya, saya akan sering membeli barang-barang lokal yang hasil produksi dalam negeri Kak. Kamu apa cita-citanya? Dokter apa? Ya Allah. Dokter anak, kalau anak sakit gitu. Iya, soalnya jadi dokter apa? Kalau kerjanya dokter kan kalau misalkan nanti ada kayak di rumah atau apa gitu, bisa bantu buat ngobatin yang luka atau apa, bisa jadi relawan. Oh. Sip, atur nuhun. Sudah. Nama saya Sugeng Putra dari SMA Negeri 5 Cimahi. Saya Deliana Wijaya dari SMA 5 Halo. 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 Hai Kak. Hai. Hai. Halo. Tahu nggak tanggal 28 Oktober itu hari apa? Tahu dong Kak. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Siapa saja tokoh penting dalam perumusan Sumpah Pemuda yang kamu tahu? Setahu saya ada sekretarisnya doang sih Muhammad Yamin, Gubernur Jawa Kuswito itu ketua kapan Sumpah Pemudanya. Tahu yang pertama Muhammad Yamin, terus Menko Muhammad Yamin,
15 minutes later. Salah satunya Gus Dur juga ada. Dan ya cuma segitu aja. Kamu tahu nggak Museum Sumpah Pemuda ada di mana? Gak tahu. Jakarta bukan? Di Bandung. Jakarta apa Bandung ya lupa. Menurut kamu nih, seberapa penting peran pemuda untuk bangsa ini? Sangat penting. Wah, sangat penting banget sih kak. Penting banget sih. Penting banget sih soalnya kan para pemuda untuk meneruskan bangsa ini juga. Karena tanpa pemuda kita nggak bakal bisa kayak gini. Nah, pemuda itu kan biasanya pemikirannya lebih kritis ya. Soalnya kan pemuda itu masa depan bangsa, yang dimana itu kan harapan bangsa di masa depan. Generasi baru gitu ya, mungkin bisa buat perubahan baru juga. Hal sederhana apa yang telah kamu lakukan untuk memaknai perjuangan para pemuda di masa lalu? Cara saya itu belajar dengan giat kan. Pertama mungkin serius kalau baca. Yang udah pasti saya suka menjadi orang pahlawan. Giat belajar doang